إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون اللهم ارحمنا بالقرآن صدق الله العظيم. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan berkah serta rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga ridhonya Allah limpahkan kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Jamaah Masjid Al-Hikmah rahimakumullah, tiada kata seindah doa dan tidak ada yang lebih baik dari syair. Yang terbaik adalah zikir, dan salah satu zikir terbaik yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu sayyidul istighfar. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Sa'd bin Aus rahimahullah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca zikir ini di pagi hari, kemudian dia wafat sebelum sore hari, dia baca dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk penghuni surga. Dan siapa yang membaca zikir ini di sore hari dengan penuh keyakinan kepada Allah taala, kemudian dia wafat sebelum pagi hari, maka dia termasuk ahli surga. Insyaallah jamaah sekalian mungkin sudah hafal apa zikir tersebut, yang disebut dengan sayyidul istighfar, rajanya istighfar, pemimpinnya istighfar, istighfar yang terbaik, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang teuing cenah. Biasa diawas, bisa dibaca, boleh dibaca. Karena dalam hadisnya konteksnya dibaca dengan penuh keyakinan, diyakini, disadari bahwa zikir ini adalah zikir yang terbaik yang senantiasa dicontoh oleh Rasulullah SAW dalam setiap pagi dan sore hari.
Apa artinya? Allahumma anta rabbi, sebagai sebuah pernyataan dan pengakuan bahwa sesungguhnya ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang wajib dan berhak disembah selain Engkau ya Allah. Aku adalah ciptaanmu. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hambamu. Aku berjanji tetap setia terhadap janjiku terhadapmu semampuku. Yang dapat mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bukti janji kita kepada Allah. Yang pertama adalah kita memberikan detak jantung, hembusan napas, setiap kedipan mata, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Dan sebagai bukti kita hambanya Allah, maka kita hanya wajib dan berhak menyembah hanya kepada Allah. Setelah itu pun kita mengakui diri kita begitu banyak dosa-dosa, kejahatan, kejelekan yang kita perbuat, maka kita bermohon kepada Allah agar senantiasa dilindungi, tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan jelek tersebut. Dan kemudian kita pun mengakui bahwa setiap limpahan nikmat yang telah Allah berikan, nikmatnya duduk, bergerak, nikmatnya berdiri, sampaikan nikmat nunutan, punten, itu dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bentuk nikmatnya tersebut adalah kita akui, dan kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisan. Apa doa kita Pak ketika mendapatkan nikmat dari Allah? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus shalihat. Itu doa untuk kenikmatan yang sesuai dengan kita inginkan. Sehat walafiat, jag-jag waringkas, kita masih segar bugar walaupun dalam kondisi usia yang tidak muda lagi, tetapi semua itu kita nikmati. Ini adalah bentuk pengakuan kita bahwa ini adalah dari Allah. Maka kita mengucapkan dalam hadis Ibnu Majah, Rasulullah SAW menyatakan, apabila engkau mendapatkan nikmat yang menyenangkan dirimu sesuai dengan keinginan hatimu, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus shalihat. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah melimpahkan nikmat-nikmat ini sehingga kami dapat melaksanakan amal-amal soleh. Kita dapat sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Hikmah ini bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, tapi karena Allah Ta'ala yang menggerakkan. Kita duduk di sini bukan karena kita saja yang ingin duduk dan berniat ingin mengikuti kajian, tetapi Allah yang mendudukkan kita di rumahnya ini. Yang asalnya kita jauh kemudian Allah dekatkan, yang asalnya kita terpisah kemudian Allah kumpulkan. Semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patutlah kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah, itu yang paling pendeknya. Yang dicontohkan Rasulnya secara lengkapnya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus shalihat. Bagaimana kalau misalkan ada sesuatu yang tidak menyenangkan kepada kita? Mungkin ada kaki sedikit naon sing siremen atau naon apa namanya rematik dan sebagainya. Maka Rasul pun mengajarkan, dan indahnya apa yang diucapkan kata Rasulullah, ketika engkau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dirimu, ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji milik Allah atas segala keadaan ini. Kenapa? Bukan karena Allah tidak suka, benci atau menyiksa kita, bukan. Ini adalah sebagai ujian dari Allah Ta'ala. Kenikmatan yang menyenangkan atau kenikmatan yang tidak menyenangkan, apakah itu disikapi dengan baik?
Apakah yang menyenangkan disyukuri, yang tidak menyenangkan disobari? Itulah jalan terbaik bagi kita orang-orang yang beriman. Jamaah sekalian rahimakumullah. Selanjutnya izin boleh bertanya. Masjid jamaah Masjid Al-Hikmah. Sebelum masuk tema, jamaah artinya jamaah apa Pak? Sekumpulan. Apa bedanya sekumpulan dengan punten? Ada istilah orang yang berkumpul. Ada perbedaan yang menarik di sini. Makna jamaah dengan yang bukan jamaah. Kalau jamaah adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama. Sedangkan jamaah atau sekumpulan orang yang tidak memiliki tujuan yang sama tidak disebut jamaah. Punten anu main gapleh babarengan ngariung, apakah itu sekumpulannya disebut jamaah? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena punya keinginan masing-masing, nu hiji hayang meunang, nu hiji mung eleh. Tapi kita jamaah masjid, jamaah sekumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Apa tujuannya? Dalam rangka mengharapkan ridho serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu adalah salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim fi Thariqit Ta'allum. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah atas kenikmatan sehat badan, kesempatan, waktu luang, maka dengan menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, Masjid Al-Hikmah. Masjid Al-Hikmah ini sering kita dengar, bahkan banyak namanya. Bahkan ada yang sebut ilmu Al-Hikmah. Kalau boleh tahu pun tanpa DKM, Al-Hikmah itu apa maknanya yang diketahui oleh Pak DKM? Mengambil hikmah. Mengambil hikmah. Ada hikmah bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Awal bahasanya dari bahasa apa Pak? Bahasa Arab ya. Namun sudah menjadi bahasa baku hikmah. Apa artinya hikmah? Sama seperti masjid, Masjid Al-Hikmah. Masjid bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahasa Arab. Apa artinya masjid? Tempat sujud, dari kata sajadah yasjudu sujudan, masjidun masjadun. Masjid adalah tempat tertentu yang telah jelas batasan-batasannya dan diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersujud kepadanya. Apa itu al-hikmah? Sebab kita sering mendengarkan kata al-hikmah, manfaat. Ada yang lain, Pak? Al-hikmah, kita semua di sini adalah jamaah hikmah. Apa itu al-hikmah? Mungkin Bapak jamaah sekalian pernah mendengar atau kenal dengan Luqmanul Hakim. Dalam Al-Quran ada surah Luqman. Luqmanul Hakim ini adalah apakah seorang nabi atau orang biasa? Orang biasa. Bukan seorang nabi. Kenapa? Terbukti dalam Al-Quran surah Luqman ayat ke-12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ataina Luqmanal hikmata. Dan sungguh, benar-benar sungguh kata Allah, kami telah memberikan kepada Luqmanul Hakim, seorang manusia biasa, manusia yang soleh. Bahkan di dalam riwayat tafsir Ibnu Katsir dijelaskan beliau adalah seorang budak, seorang hamba sahaya, tetapi beliau menjadi seorang qadhi, seorang hakim selanjutnya. Kenapa? Karena mendapatkan hikmah. Hikmah itu diberikan, hikmah itu Allah limpahkan. Dalam riwayat disebutkan Luqmanul Hakim ini mendapatkan hikmah, diberikan oleh Allah hikmah.
Saya yakin semua yang ada di sini jamaah Masjid Al-Hikmah ingin mendapatkan Al-Hikmah. Tapi maaf, Al-Hikmah tidak bisa dicari, tidak bisa dikejar, tapi itu diminta, dimohon kepada Allah dan Allah akan memberikannya. Apa itu hikmah? Nah, satu tadi kebijaksanaan. Ada yang menyebutkan lagi hikmah itu kata-kata atau ilmu hikmah, kata ilmu yang bisa berjalan di atas air, bisa berada dua tempat, satu orang dalam dua tempat, satu di Masjid Al-Hikmah, kedua di Makkah Al-Mukarramah. Apakah seperti itu? Oleh ulama tafsir dijelaskan dalam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir belum menjelaskan makna dari surah Luqman tadi, mengutip dari pernyataan sahabat Qatadah radhiyallahu ta'alaan bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah di situ adalah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai, yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah ilmu itu bisa kita minta, kita bisa cari, atau Allah berikan? Ikhtiarnya kita cari, ikhtiarnya kita minta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Doa kapan itu, Pak? Doa apa itu? Selain minum air jam-jam, doa apa itu? Doa setelah sholat subuh. Yang dicontoh Rasulullah mengajarkan apabila engkau selesai sholat subuh, berzikirlah kepada Allah dan berdoalah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, difahami kemudian diamalkan, itulah al-hikmah. Mana yang kedua, al-hikmah itu adalah sebagaimana yang disampaikan oleh seorang tabi'in, bahwa al-hikmah itu adalah ketaatan. Mempelajari orang-orang yang memahami dan orang-orang yang mengamalkan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam kebaikan, terutama dalam pelaksanaan sholat subuh berjamaah, dan kemudian dengan kajian-kajian ilmu. Ini adalah merupakan bagian dari zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian inti yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi bahan dialog serta diskusi kita di subuh hari ini yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengutip sebuah penafsiran dari seorang ulama tafsir, Imam Fakhruddin Ar-Razi, dalam kitabnya Syahrul Kabir jilid kelima halaman 153, beliau memberikan sebuah penjelasan mengenai perjalanan hidup manusia. Punten Pak, apakah perjalanan di dunia ini saja atau ada perjalanan yang lainnya? Kita yakin bahwa kita memiliki dua perjalanan. Inilah makna dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bertakwa. Bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau menjelaskan bahwa hakikat dari ayat ini adalah memberikan penjelasan bahwa manusia itu memiliki dua perjalanan. Apa itu? Yang pertama, perjalanan di dunia
Dan yang kedua, perjalanan meninggalkan dunia. Kita sedang menjalani perjalanan ini. Maka ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 untuk kita mempersiapkan diri, mempersiapkan perbekalan, rencana, planning yang terbaik untuk menjalani kedua perjalanan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan siapkanlah perbekalan, persiapan, rencana apapun yang kau siapkan untuk hari esok. Artinya ada dua persiapan yang harus kita persiapkan. Pertama, persiapan ketika kita ada di dunia. Apa persiapan untuk dunia? Menjalani kehidupan dunia. Kita perlu makanan, perlu minuman, kendaraan, sejumlah harta dan sebagainya. Namun selanjutnya, apa yang kita persiapkan untuk mempersiapkan perjalanan meninggalkan dunia? Karena kebanyakan manusia, kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kebanyakan manusia, terutama orang-orang kafir, mereka sibuk dengan persiapan perbekalan menjalani kehidupan dunia. Padahal persiapan bekal meninggalkan dunia atau menuju akhirat itulah khairun, yang lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Bahkan itu lebih diprioritaskan dalam Quran surah Ad-Duha, wal akhiratu khairul laka minal ula. Perjalanan meninggalkan dunia menuju akhirat itu perbekalannya perlu dipersiapkan. Kenapa? Karena itu lebih baik dan itu yang lebih utama. Maka bagi kita yang perlu kita persiapkan adalah apa? Perbekalan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita coba rinci yang pertama, perbekalan, persiapan untuk diri kita. Dalam setiap hari menjalani kehidupan ini, apa yang sudah kita agendakan? Apa yang sudah persiapkan? Biasanya kalau para pebisnis, mereka persiapkan planningnya, rencananya bagaimana menyusun strategi supaya mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi dari sebelumnya. Maka bagi seorang yang bertakwa kepada Allah, bukan hanya itu, tapi menjadikan persiapan dunia itu juga dijadikan untuk persiapan menuju akhirat. Bagaimana caranya? Yaitu menggunakan seluruhnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, tidak sedikit orang muslim yang tidak tahu atau kurang paham tentang apa itu ibadah. Ketika ada ditanya, ibadah itu apa? Ada yang menjawab, sholat, zakat, puasa, dan sebagainya. Padahal ibadah itu sangat luas. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Yang disebut dengan ibadah itu adalah satu nama yang mencakup seluruh kegiatan, seluruh ucapan atau perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zahiran au batina, baik yang zahir, yang nampak, atau yang tersembunyi. Maaf mau bertanya, Pak, ibadah apa yang berupa ucapan dan perbuatan yang zahir, yang nampak, yang harus nampak, seperti apa, Pak? Kalau ucapan berupa apa? Adzan. Kalau adzan boleh dalam hati? Boleh dalam hati adzan? Tidak boleh kan? Kenapa? Karena adzan itu artinya panggilan, seruan, memanggil. Bagaimana kalau tidak ada suaranya? Betul? Iqomat itu adalah ibadah, ibadah lisan, ibadah ucapan yang zahir.
Apa perbuatannya yang tampak, yang harus terlihat? Yaitu sholat berjamaah. Jamaah sekalian, bapak-bapak, para pemuda, ketika ke masjid kan tidak perlu kita susul-lumputan, takut riya katanya ke masjid berjamaah. Tidak perlu. Kenapa? Karena itu ibadah yang zahir, yang harus tampak, yang harus disiarkan. Sekarang apa ibadah yang berupa lisan, yang berbentuk batin, tidak boleh ditampakkan, harus tersembunyi? Ucapan, niat, betul. Salah satunya adalah niat. Kalau perbuatannya, masih berkaitan dengan niat, karena yang disebut dengan niat, para ulama Ibnu Qudamah menyebutkan yang disebut niat itu adalah qasdus syai'in, maksud, tekad, gerentas hati yang ada dalam hati, tekad yang ada dalam hati, muqtaronan bifilin, kemudian dilanjutkan, ditampakkan dengan perbuatan. Selain niat, apalagi? Kalau ikhlas, apakah ikhlas itu perbuatan atau ucapan? Perbuatan. Apakah ikhlas harus tersembunyi atau harus dizahirkan? Tersembunyi. Sebab tidak sedikit seseorang muslim atau orang yang mengatakan sing atuh merete sing ikhlas meni sakieu. Ari ikhlas apa artinya? Tidak sedikit yang memahami ikhlas teh gratis, ikhlas teh tidak perlu dibayar, ikhlas itu saridona semaunya. Sama seperti makna ridho, sebab ikhlas dan ridho itu ada perbedaan. Tidak sedikit yang menyamakan apa ikhlas dengan ridho. Ikhlas itu adalah amalan hati, amalan hati yang harus ada dalam hati kita. Buktinya apa? Buktinya dalam Quran surat Al-Ikhlas tidak ada kalimat ikhlas. Artinya ikhlas harus tersembunyi, itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ridho, apa itu ridho? Saya ikhlasna we saridona, kan suka istilah gitu. Apa itu ridho? Ridho adalah menerima ketetapan dari Allah. Maaf, mungkin untuk bapak yang jadi pedagang, inginnya untung malah rugi atau bahkan habis modal. Ikhlas atau ridho? Harus ridho, bukan ikhlas. Ikhlas itu ketika akan beramal. Tapi kalau ridho, menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Di kita terutama orang Sunda sok disamikeun, saya ikhlasna tuh saridona, saya kata naon sahayangna. Padahal tidak seperti itulah maknanya. Itulah ilmu hikmah. Oleh karena itu maka persiapkan diri kita untuk memahami. Ada dua persiapan yang perlu kita persiapkan sekarang ketika kita berada di dunia. Selain harian kita, ibadah harian kita, ibadah Jumatan kita, dan sekarang ada momen di bulan ini, yaitu apa? Bapak-bapak sudah persiapan? Tanggal 14? Udah dipersiapkan belum? Apa yang harus dipersiapkan? Ada satu pertanyaan yang ini sedikit menggugah kesadaran sebagian besar umat Islam yang harus digugah. Yang pertama apa? Tanggal 14 itu adalah pemilu, pemilihan umum. Ada yang bertanya, pemilihan umum itu wajib, haram, makruh, mubah? Apakah ada dalilnya dalam Al-Quran? Sok Pak, yang golput berarti haram, betul? Wajib tidak? Pak, wajib tidak? Apa itu wajib? Wajib itu mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan disiksa, berdosa. Nyoblos dosa. Setuju Pak? Atau sebaliknya,
ada pertanyaan seperti ini, sebagai seorang muslim maka kita mengembalikan seluruhnya karena ini ilmu al-hikmah. Nah, maka kembalikan semuanya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apakah ada perintahnya? Ternyata ada, Pak. Di awal mukadimah saya bacakan tadi surah Ali Imran ayat 104. Tadi saya baca dari surat Al-Baqarah Ali Imran 102, itu yang biasa dibaca ketika khutbah Jumat ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian wa'tasimu, untuk kita senantiasa wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai, harus bersatu. Dan yang ketiga inilah yang menjadi dalil untuk memilih pemimpin. Pemilih itu artinya apa? Untuk memilih pemimpin ya, sebagai aspirasi rakyat dan mengakomodir aspirasi dari umat Islam. Apa bunyinya dalam ayat tersebut? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Jadilah wal takum minkum, dan jadilah sekelompok di antara kalian ummatu yad'una ilal khair, menjadi umat yang yad'una ilal khair, yang mengajak kepada al khair, kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan untuk berbuat ma'ruf, kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Siapa itu? Kita umat Islam, orang yang beriman, diperintahkan oleh Allah untuk menjadi sekelompok orang bagian untuk apa? Berdakwah, mengajak yad'una ilal khair, mengajak kepada yang baik, mengajak secara lisan, berceramah di depan mimbar, itu ustadz, kiai, para ulama. Kalau yang membuat undang-undang, membuat hukum, tugasnya siapa, Pak? Anggota dewan kan? Yang menetapkan keputusan secara umum satu negara, presiden, atau satu wilayah, gubernur dan lain sebagainya. Sebab dakwah tidak semua dakwah bisa disampaikan, dilakukan oleh seluruh orang. Setiap orang bisa berdakwah, tetapi tidak bisa melaksanakannya secara berkelompok, harus sesuai dengan keahliannya. Ada dakwah yang cukup hanya dengan lisan disampaikan, cukup dengan tulisan, tapi ada dakwah yang harus ditegakkan dengan tanda tangan. Bagaimana ketika bulan Ramadan kita melihat sering terjadi ada sweeping, minuman keras, warung-warung yang buka. Apakah bisa ditutup oleh kita? Tidak bisa, Pak. Itu harus pakai undang-undang. Siapa yang menetapkan? Nah, itulah para pemimpin yang nanti kita harus coblos itu. Jadi wajib hukumnya dalam rangka apa? Dalam tafsir Imam Bukhari, tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa tafsir dari ayat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu agar mereka menjadi pendakwah yang menegaskan perintah-perintah Allah dan mencegah segala larangannya. Bahkan dalam hadis Imam Muslim dijelaskan, hadis tersebut menyebutkan idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Apabila engkau melihat kemungkaran, perbuatan jelek, perbuatan jahat, maka rubahlah dengan tanganmu. Apa yang dimaksud dengan tangan? Kekuasaan, lain ditonyok, bukan dipukul, tetapi dengan kekuasaan. Bagaimana kekuasaan dapat kita miliki kalau kita tidak berada di dalam kekuasaan tersebut? Umat Islam berada wakil-wakilnya untuk menjadi itu. Fa'ilam tastati', tidak mampu kita menjadi pemimpin, menjadi pejabat. Apabila tidak mampu, fabilisan, dengan lisan, dengan lidah, ceramah, kajian, khutbah dan lain sebagainya, atau dengan nasihat. Fa'ilam tasati, tidak mampu juga, fabiqalbi, diam, tidak ikutan, hati mengingkari. Maka dalam rangka itulah, maka yang harus kita persiapkan adalah apa?
persiapan yang menjadi wakil rakyat, yang menjadi pemimpin kita dalam masalah urusan dunia khususnya, dan pun akan berdampak pada urusan akhirat seperti kuota haji, penetapan zakat dan lain sebagainya, itu ditetapkan oleh penguasa. Maka pilihlah kategorinya sesuai dengan apa yang tercantum dalam Al-Quran. Dalam ayat sebelumnya dijelaskan, yaitu orang-orang yang bertakwa, yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang taat, tunduk patuh hanya kepada Allah, serta takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ciri yang pertama. Sehingga kita sudah mempersiapkan diri, kita sudah bisa membedakan, bisa melihat mana ciri orang yang bertakwa dengan tidak. Lebih khususnya bagaimana? Lebih khususnya dengan cara kita melihat takwa itu pengertiannya umum, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apa bukti yang konkret, yang nyata yang bisa kita lihat ciri orang yang bertakwa apa, Pak? Satu saja yang bisa dilihat, oh ini orang bertakwa. Salat. Dalam hadis disebutkan awalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-salat. Fa idza saluha saluha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Awal pertama kali yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat adalah salat. Apabila benar salatnya, ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka amal-amal yang lainnya akan beres. Dan apabila rusak, komo tara salat, komo deui ngaku melakukan perbuatan yang tidak baik, yang jelek di hadapan publik, maka itu ciri mereka bukan orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa sok salat tara. Dari calon-calon tersebut, apakah terlihat, apakah bisa dia minimal jadi imam sholat? Kalau ada terekam jejaknya dia pernah menjadi imam sholat minimal, apalagi melaksanakan ibadah sholat secara rutin, secara sempurna, maka itulah yang wajib hukumnya untuk kita pilih. Dan sebaliknya kata Imam Ibnu Katsir, apabila mereka tidak menjadikan pemimpin dari orang-orang yang bertakwa, maka haram hukumnya untuk memilih. Itulah panduan kita sebagai orang muslim, bahwa persiapkan diri kita untuk melihat, untuk memperhatikan pemimpin yang akan kita pilih, mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ciri nyatanya dalam mereka orang yang rajin sholat. Insya Allah, karena sholat adalah perbuatan yang harus tampak, harus terlihat. Dan yang terakhir, persiapan kita di bulan berikutnya, bulan Februari ya, bulan Maret. Ada apa di bulan Maret, Pak? Bulan Ramadan. Tanggal berapa, Pak, Ramadan? Tanggal 1, Pak, betul. Tanggal 1 Ramadan. Ya, tidak makan dimulai dari tanggal 11 atau tanggal 10. Apa yang kita persiapkan untuk Ramadan? Kita melihat sahabat Rasulullah SAW, diceritakan dalam riwayat para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dalam kitab Lataiful Atfal dijelaskan bahwa mereka para sahabat Rasulullah SAW 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa, bermohon kepada Allah agar bisa sampai kepada bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelahnya berdoa kepada Allah supaya amal-amal ibadah di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa bulan lagi sekarang, Pak? 1 bulan ya. Apa yang sudah kita minta kepada Allah? Sudah kita minta, bapak-bapak minta supaya bisa umur kita sampai Ramadan? Ada doanya tidak? Ada doa khusus menyambut Ramadan atau supaya sampai pada bulan Ramadan? Ada. Ya. Ataupun kalau yang belum hafal, ya kita mohon, ya Allah sampaikanlah saya bulan Ramadan. Namun tidak dari Rasulullah SAW.
Ini adalah doa dari para tabi'in, ya, bahwa mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah kami, hantarkanlah kami untuk sampai kepada bulan Ramadan. Wasallim Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah, hantarkanlah bulan Ramadan untukku. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan, dan jadikan, selamatkanlah amal-amal di bulan Ramadan menjadi amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Tak apa bahasa Sunda tiasa da Allah maha uninga, maha mengerti, maha mengetahui. Bermohonlah kepada Allah dari sekarang, perbanyak doa, ya Allah, hantarkanlah kami agar sampai di bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah bulan Ramadan kepada kami dan selamatkanlah kami, amal ibadah kami di bulan Ramadan menjadi amal yang terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Al-Hikmah rahimakumullah, cekap. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya, saya berikan kesempatan bertanya kalau ada. Kalau tidak, maka insya Allah ini sesuai dengan namanya Masjid Jamaah Masjid Al-Hikmah yang cepat paham ilmu yang dipelajari berdasarkan aturan sunnah Rasulullah SAW. Mangga beli aja. Tekap, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan berguna untuk kita sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.